wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru dan staf tata administrasi SMA Negeri 4 Probolinggo. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa hadir di Aula Geraha Cendikia dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 4 Probolinggo. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu diundang ke sini untuk istilahnya mendengarkan cerita saya, mendengarkan paparan saya, teori tentang budaya positif. Sebenarnya ini sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru serta warga sekolah, cuma mungkin tidak tahu teorinya begitu. Jadi saya di sini hanya menyampaikan teorinya saja, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus nantinya kita lakukan. Sebelum saya melaksanakan diseminasi budaya positif ini, alangkah baiknya akan ada sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Bambang Hadi Purwanto, SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang serta penuh keimanan dan keislaman. Terima kasih pada Bu Ita Dwi Irawati SPD yang sudah menyelenggarakan diseminasi, menularkan kepada guru-guru yang lain sebagai prasyarat di calon guru penggerak angkatan ke-11. Nah, di sini diseminasi budaya positif, jadilah pelopor perubahan, sebarkan kebaikan dengan budaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sebagai guru ini selalu dan pasti menebarkan budaya positif, baik itu pada diri kita, anak didik kita, keluarga kita maupun lingkungan. Karena identitas kita sebagai guru itu merupakan suatu titipan profesi yang harus dilaksanakan secara baik. Jadi kita ada di sekolah, kita dimanapun juga, yang namanya guru ini selalu mendapatkan nilai positif dan serba bisa. Yang nggak bisa, belajar bisa, dan akhirnya bisa-bisa juga. Ini sebagai guru, jadi dimanapun juga, alhamdulillah kita dipercaya dimanapun saja, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan RT RW maupun di organisasi yang lain. Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan menerima pemaparan ini tentang tentang budaya positif. Seperti apa budaya positif yang sudah kita lakukan sebenarnya. Kita bangun pagi itu sudah positif pikiran kita sampai kita beristirahat malam. Jadi itu mohon Bapak Ibu nanti ikuti kegiatan ini secara baik. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan.
Saya mewakili Kepala SMA Negeri 4 Probolinggo yang sekarang ini ada kegiatan di Surabaya. Dalam hal ini kegiatan diseminasi budaya positif saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bambang Hadi Purwanto SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Baiklah Bapak Ibu, akan saya mulai diseminasi ini. Sebenarnya bukan niat saya untuk menggurui Bapak Ibu. Jadi di sini ada Pak Slamet, ada Pak Soeharto yang guru saya begitu. Jadi bukan niat untuk menggurui, tapi saya hanya ingin mensosialisasikan saja teori-teori tentang budaya positif. Jadi di sini saya mencantumkan moto atau slogan begitu. Jadilah pelopor perubahan, sebarkan kebaikan dengan budaya positif. Jadi mau dimanapun berada, terutama kita karena berada di lingkungan kerja sekolah, maka kita perlu adanya yang namanya budaya positif. Konsep utama dari budaya positif nanti di sini itu sebenarnya ada 6, tapi kita perlu juga belajar tentang perubahan paradigma belajar. Jadi budaya positif di sini ada 6. Yang pertama nanti ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Istilah-istilah seperti ini sebenarnya jarang terdengar atau mungkin baru terdengar oleh Bapak Ibu. Tapi ketika nanti saya paparkan penjelasannya, akan terlihat di sana, oh iya, saya sudah melakukan itu. Oh ternyata itu segitiga restitusi ya. Oh ternyata itu disiplin positif ya, gitu. Jadi di sini istilahnya saja yang saya ingin memperkenalkan begitu. Jadi sebelum masuk ke konsep utama budaya positif, kita perlu tahu dulu tentang perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka. Oke, ini juga sudah kita lakukan di SMA 4 karena kita sekolah penggerak, kita sudah tahun keempat tentang mengikuti kurikulum Merdeka. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kalimat ini mungkin sudah sering terdengar ya. Oke, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasilanya di sana ada 6 dimensi. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kita sering di kelas seperti itu. Di sana ada dimensi beriman dan bertakwa, kemudian ada kebinekaan global, ada gotong royong, ada kreatif, kemudian bernalar kritis dan mandiri. Itu sudah kita terapkan di sekolah kita lewat kegiatan P5 semuanya. Jadi ada beberapa tema yang semuanya mencakup dari 6 dimensi itu. Jadi seperti misal kegiatan kerja bakti itu sudah termasuk dimensi gotong royong. Kemudian anak-anak untuk melaksanakan sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah, itu berarti sudah dimensi beriman dan bertakwa. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan perubahan paradigma belajar itu. Oke, yang berikutnya, budaya positif merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi budaya positif itu bisa dimulai dari kelas. Itu adalah lingkungan belajar yang paling kecil. Jadi kalau di kelas sudah ada budaya positif, maka nanti
insya Allah di lingkungan sekolah pun akan terbentuk itu. Jadi budaya positif dapat berkembang dengan baik pada murid, maka akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua. Jadi dalam hal ini tidak hanya yang namanya budaya positif hanya murid dan guru saja, tetapi juga dengan orang tua. Jadi peran orang tua itu adalah menuntun belajar murid kita ketika ada di rumah. Jadi kalau di sekolah mungkin sekitar hanya 7 jam, 8 jam, tapi di rumah berarti lebih dari itu. Sehingga di sana perlu dikembangkan juga budaya positif antara orang tua dengan murid. Kemudian di sana, jika nanti terjalin kerjasama yang baik, maka akan menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal yang baik. Jadi murid akan terbiasa dengan pola yang teratur, misal bangun pagi, itu pun juga termasuk budaya positif. Tadi kata Pak Bambang seperti itu. Kita mulai dari pagi itu sudah melakukan budaya positif. Kemudian mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama. Membangun karakter siswa, membangun hubungan sosial yang baik antar warga sekolah juga bisa menumbuhkan kesadaran dari diri murid terhadap budaya positif. Itu teori budaya positif. Nah, sekarang kita mulai. Tadi sudah saya sampaikan ada 6 nanti yang akan saya sampaikan tentang budaya positif. Yang pertama di sini adalah disiplin positif. Biasanya kalimatnya kalau di sekolah itu disiplin. Kalian harus disiplin. Sekarang kita ganti Bapak Ibu. Kita sekarang disiplin positif. Ternyata disiplin itu ada yang negatif. Gitu. Jadi sekarang istilahnya adalah disiplin positif. Disiplin itu sendiri apa? Disiplin berarti teratur atau patuh pada peraturan. Jadi kata disiplin ini biasanya sering dihubungkan sama hukuman. Pak Eko ini biasanya olahraga. Jadi saya tahu ketika ngajar misal terlambat begitu Pak Eko. Ada kira-kira hukumannya Pak Eko? Biar anak-anak disiplin. Baik, dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, salah satunya untuk mendidik anak-anak disiplin positif. Saat hadir sudah ada kesepakatan, sudah ada kontrak belajar, maka anak-anak setiap yang terlambat maka langsung melaksanakan tanpa disuruh, langsung melaksanakan tugasnya. Salah satunya lari berapa putaran atau push up berapa kali. Nah, itu tinggal pilih anak, tergantung anaknya sendiri. Kita tidak boleh menjadi, kamu harus lari, pokoknya lari, kakinya sakit, enggak harus lari. Nah, itu tidak boleh. Bisa tidak menempati itu Pak. Misal terlambat begitu datang. Ada sanksi atau seperti apa? Ya itu sanksinya seperti lari dan pilihannya ada pilihannya terserah anak. Misalkan sit up, push up, back up, atau squat thrust, ada lari, ya itu salah satunya sebagai anak-anak biar disiplin positif, disiplin dalam memasuki KPM. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Tadi itu kalau mapel olahraga ya. Jadi itu sebenarnya nanti juga kita akan bahas tentang istilahnya tadi kalau Pak Eko namanya kontrak belajar. Nanti kita ganti kalimatnya menjadi keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi kalau sekarang yang namanya disiplin positif biasanya hukuman. Oh saya kalau disuruh lari berarti saya dihukum. Padahal itu sebenarnya sebelumnya sudah yang namanya ada kesepakatan. Itu. Oke. Di sini antara disiplin dengan hukuman sebenarnya adalah berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali hukuman itu. Dan yang diterapkan adalah upaya pendisiplinan dengan positif. Ini yang dimaksud. Atau dengan cara yang baik. Cara yang baik yang seperti apa? Akan kita bahas berikutnya.
Gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, berikutnya. Jadi tujuannya disiplin adalah untuk apa? Yang pertama adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Tadi kita menginginkan kalau di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi karakter begitu. Jadi mulai beriman dan bertakwa, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif begitu. Jadi agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, tujuannya seperti itu. Kemudian di sini ditambah juga dengan santun, jujur, peduli, dan memiliki karakter nilai-nilai kebajikan sehingga profil pelajar Pancasilanya dapat tercermin dari sikap anak-anak. Itu adalah tujuan kita. Apakah nantinya tujuan kita tercapai? Kita harus tahu dulu langkah-langkahnya seperti apa. Itu. Kita lanjut. Oke. Nilai-nilai kebajikan istilahnya universal secara umum seperti apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai tersebut bersifat universal umum begitu. Mau sukunya berbeda, mau bangsanya berbeda, mau agamanya berbeda. Jadi ketika kita membuat nilai-nilai kebajikan harus sifatnya universal. Tidak hanya untuk golongan tertentu saja. Itu maksudnya. Kemudian di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nilai-nilai, saya langsung ke bawah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang tadi. Ini yang sedang digaungkan mulai dari 3 tahun yang lalu, mulai adanya yang namanya kurikulum merdeka. Tadi sudah saya sampaikan nih, ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya yakin sudah paham kalau Bapak Ibu guru sudah paham karena sudah diterapkan di kelas. Oke, yang berikutnya adalah tentang budaya positif yang kedua. Ternyata di dalam kita menerapkan budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kita masing-masing manusia termasuk siswa kita, murid kita itu punya kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang berikutnya cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Contohnya seperti apa? Contoh misal, ada siswa kita di kelas izin, Bu, saya izin mau ke kantin. Untuk apa? Mau makan. Kira-kira itu kebutuhan yang mana? Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan itu saya ada contoh, ada siswa kita izin, Bu, saya mau izin ke kantin. Mau apa? Mau makan. Kebutuhan? Iya, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kalau saya lapar, Bu, saya nggak bisa belajar. Tujuan anak mesti begitu. Jadi saya harus makan dulu, harus minum dulu, baru saya bisa belajar. Itu adalah kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Kemudian ada lagi, misal saya kalau di rumah hanya kegiatan saya hanya lihat TV. Kalau yang lainnya saya nggak mau. Saya pengennya lihat TV saja, buka buku nggak mau. Itu kebutuhan dasar manusia yang mana, Bapak Ibu? Bebas, betul. Kebebasan. Saya pengen bebas. Pokok kalau di rumah saya pengennya hanya lihat TV saja. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa itu kesenangan, kebutuhan kesenangan. Karena saya senangnya lihat TV, berarti saya tidak akan buka buku. Itu juga jadi
satu kejadian, satu peristiwa itu juga bisa dua kebutuhan. Yang pertama kebebasan. Yang kedua tadi kesenangan. Jadi setiap kita, guru maupun siswa, orang tua, melakukan perbuatan apapun pasti karena berdasarkan kebutuhan itu. Ada yang bisa menyebutkan nggak kalau misalnya contoh kebutuhan dasar yang kekuasaan? Ya ini tadi. Gimana? Terusan pasar. Boleh. Jadi misal pokok remote ini saya pegang, kekuasaan ada di tangan saya. Yang bisa pindah channel hanya saya. Itu adalah kekuasaan. Atau misal di kelas biasanya kan ada yang namanya ketua kelas. Jadi ketua kelas itu memang berhak untuk mengatur istilahnya teman-temannya. Yang piket hari ini Senin ini, yang piket Selasa ini. Tugas kalian kalau yang piket hari Senin membersihkan ini, yang Selasa seperti ini. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang dipakai oleh ketua kelas berupa kebutuhan kekuasaan. Jadi saya pengennya begini, begitu. Oke, paham ya Bapak Ibu? Kalau yang cinta dan kasih sayang mungkin sudah paham. Seperti kita ke anak kita. Kamu mau beli apa? Dengan mengelus kepala itu sudah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Gitu. Oke, yang berikutnya. Oke, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan dorongan begitu ya. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Perlu digarisbawahi di sana. Dorongan yang timbul secara sadar atau tidak sadar itu adalah motivasi. Di sini kebanyakan ketika kita melakukan perbuatan, melakukan kegiatan, atau seperti saat ini Bapak Ibu hadir di sini, motivasinya apa? Ada dua motivasi di sini. Ada motivasi ekstrinsik dari luar, ada motivasi intrinsik dari dalam. Jadi contoh seperti anak-anak, saya mengerjakan PR, saya mengerjakan tugas. Bu Uswatun, kira-kira motivasi yang mana dari ketiga itu menurut Bu Uswatun? Ketika anak-anak mengerjakan PR, motivasinya apa? Ingin mendapatkan nilai. Ya ingin mendapatkan ilmu juga untuk latihan mandiri. Itu motivasinya juga tidak semuanya ingin mendapatkan nilai. Macam-macam motivasinya. Oh, ingin mendapatkan ilmu katanya Bu Uswatun. Di sini motivasinya ada 3. Yang 2 adalah ekstrinsik, yang 1 adalah intrinsik. Yang pertama adalah motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh seperti aku ngerjakan tugas. Kalau udah ngerjakan, katanya Pak Eko, aku harus keluar kelas. Berarti takut dihukum. Karena motivasinya dari Pak Eko. Begitu. Saya datang tepat waktu karena apa? Oh, takut nanti dikasih sanksi sama tatib. Nanti kalau sudah 3 kali dipanggil orang tuanya, berarti takut dengan hukuman itu. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Mereka melakukan disiplin itu karena adanya motivasi dari luar, dari gurunya, takut dihukum dengan gurunya, takut dihukum dengan teman-temannya, artinya adalah dibully. Ya, kamu sering terlambat ya, begitu. Oke, yang berikutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti tadi Bu Uswatun.
Kira-kira anak-anak belajar itu tujuannya untuk apa? Oh, pengen mendapatkan nilai. Nilai itu adalah penghargaan dari guru. Tidak menutup kemungkinan kebanyakan memang siswa kita, termasuk mungkin saya dulu begitu, ketika belajar, ketika mau melakukan disiplin, itu pengen dapat penghargaan dari orang lain, dipuji, diberi nilai. Itu adalah penghargaan dari orang lain, bukan dari saya sendiri. Oh ya, kamu anak yang baik. Oh, kamu sekarang sudah tidak terlambat ya. Itu berarti kan pujian. Itu adalah motivasi dari luar. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Ini adalah yang paling penting yang harus kita tumbuhkan sebenarnya. Jadi kalau misal kita ingin membangun motivasi intrinsik, memang butuh kerja keras Bapak Ibu. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi nilai baik apa yang akan saya dapatkan ketika saya datang tepat waktu? Nilai apa yang akan saya dapatkan ketika saya belajar? Begitu. Jadi nanti di sini bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik itu agar para siswa kita tidak hanya melakukannya dengan motivasi intrinsik. Oke, di sini adalah konsep tentang disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya apa? Tadi saya katakan di awal, kita harus menyatakan yang namanya disiplin positif. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya coba untuk merangkum di sini. Jadi, kalau kita menerapkan disiplin dengan cara nanti akan memberikan hukuman, istilahnya, itu nanti akan mengakibatkan siswa kita sakit hati, menyakitkan. Contoh lari 10 putaran, setelah itu kakinya kemem, itu berarti menyakitkan. Kemudian kita dengan kalimat-kalimat verbal yang mungkin akan menyakitkan. Jadi menyakitkan tidak hanya fisik, tapi juga hati gitu. Terus kemudian membuat tidak nyaman. Misal kita buat disiplin dengan disaksikan banyak teman, malu, dia merasa tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut. Kemudian disiplin itu akan sifatnya memaksa. Kemudian cenderung murid itu akan menyembunyikan kesalahannya karena punya rasa takut. Saya takut dihukum. Kalau disiplin itu secara terpaksa, kemudian murid akan menjadi rendah diri. Kemudian konsep disiplin ketika kita memberikan penghargaan. Jadi kalau tadi bagaimana kalau konsep disiplinnya itu berupa hukuman. Sekarang bagaimana kalau kalian disiplin, kalau kalian tepat waktu, akan saya beri nilai sekian. Oh, akan saya beri hadiah. Misal begitu. Oh, kalau nilainya 100, kalau kalian datang 15 menit sebelum bel masuk, akan saya beri coklat, akan saya beri uang dengan nominal tertentu. Itu penghargaan. Konsepnya akan tidak efektif karena mereka akan terus-menerus melakukan disiplin itu dengan secara terpaksa. Motivasinya adalah ekstrinsik, eksternal. Jadi dari luar. Oh, kalau ada, Bu, hadiahnya apa? Kalau saya bisa dapat sekian, selalu bertanya seperti itu. Itu tidak akan efektif. Kemudian akan merusak hubungan, sifat iri dengan temannya. Kok mesti ikut kelas ya? Yang dikasih hadiah, karena itu yang pintar, karena itu yang tidak pernah terlambat. Gitu. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi dia baru kreatif ketika ada hadiahnya, ketika ada imbalannya. Begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, peringkat. Jadi kalau di kurikulum Merdeka kita tidak ada peringkat, tidak ada ya. Jadi yang ada hanya nilai saja dan deskripsinya saja. Tidak ada, oh kamu ranking 1, kamu ranking 2, gitu. Kemudian konsep disiplin yang gagal adalah yang berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Jadi
murid tadi dihargai ketika ada imbalannya, ketika ada pujian, ketika ada hadiah. Itu adalah konsep yang gagal sebenarnya. Kita tidak menginginkan di dalam disiplin positif ini tidak ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Next ya. Oke. Ini yang dinamakan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Dikatakan disiplin pembudayaan positif yang sukses dinyatakan jika konsekuensinya adalah penguatannya jangka panjang, kan, dari diri sendiri. Kalau saya datang tepat waktu, saya akan belajar lebih nyaman. Kalau saya pintar, nanti masa depan saya seperti ini. Itu adalah motivasi dari diri sendiri. Akan sifatnya jangka panjang, meskipun tidak ada gurunya, meskipun tidak ada imbalannya, tidak ada pujian, mereka akan tetap melakukan. Kemudian konsekuensinya adalah kita perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus dan respon dari orang luar. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau disiplin yang sukses itu harusnya memang merenung, tapi itu butuh waktu. Konsekuensinya adalah butuh waktu lama. Saya butuh waktu untuk merenung. Misal, kalau di BK, kalau saya dengar di guru BK, kalau ketika ada siswa yang punya masalah, disuruh merenung dulu kesalahannya. Oke, restitusinya apa? Hasilnya akan seperti apa? Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian murid juga akan bersemangat memperbaiki kesalahan, karena kesalahannya dari dirinya sendiri. Gitu. Oke, yang berikutnya ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini kalimat baru. Sebenarnya ini sudah kita pernah lakukan, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ada pengertian saja, Bapak Ibu bisa dibaca. Itu menurut Gosen di bukunya di tahun 2004, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini juga pernah atau sering kita lakukan. Cuma kalimatnya mungkin tidak kenal dengan istilah restitusi. Sudah pernah? Jadi kita pernah menanyakan. Iya, pernah melakukan itu. Oke. Yang berikutnya ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam hati, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi istilahnya adalah selalu solusi yang berpihak pada murid, bukan pada saya, bukan pada kita, bukan, tapi pada murid. Oke, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh bisa dibaca dulu Bapak Ibu, dicermati. Di sana ada hukuman, contohnya seperti itu, konsekuensi, kemudian restitusi. Setelah lagi akan saya berikan umpan balik pertanyaan begitu, itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dicermati dulu contohnya.
Sudah Bapak Ibu? Oke. Akan saya berikan contoh. Misal saya seorang guru fisika ngajar di kelas, kemudian ada siswa saya yang tidak mengerjakan tugas yang saya berikan kemarin. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Alasannya lupa. Kemudian berarti besok kamu harus mengumpulkan tugas ini dengan ditambah dengan tugas yang hari ini. Kira-kira hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensinya adalah ketika murid itu tidak mengerjakan tugas, berarti harus menyelesaikan tugasnya. Kemudian ditambah dengan konsekuensinya dengan tugas yang hari ini. Itu adalah konsekuensi. Satu lagi, misal ada siswa yang menjelek-jelekan temannya karena nilainya lebih rendah. Oh, kamu nggak bisa ya? Nilaimu kok sekian matematika? Kamu nggak belajar? Atau memang bodoh? Begitu. Saya tahu ada peristiwa itu di kelas, misal. Kemudian saya panggil anak itu. Saya panggil, saya tanya, tahu nggak tujuan kita panggil Laras misalnya? Nggak tahu Bu, pasti begitu jawabannya. Yang menjelekkan temannya. Jadi yang saya panggil yang menjelekkan temannya, saya panggil. Kemudian saya tanya, saya tadi sempat melihat kamu Laras tadi menjelekkan Dwi karena nilainya jelek. Tujuan Laras apa sebenarnya? Saya tanya begitu ke Laras. Dia menjawab, ya pengen sombong aja Bu, pengen bangga aja. Begitu. Menurut Laras, kira-kira kalimat tadi yang Laras sampaikan itu menyakitkan Dwi nggak ya? Ya nggak tahu Bu, pokoknya saya pengen sombong aja. Gitu. Yang saya tanyakan, sikap guru seperti itu, hukuman, konsekuensi atau restitusi? Iya, restitusi. Itu sudah pernah Bapak Ibu lakukan di kelas. Sering. Cuma nggak tahu itu kalimatnya apa begitu ya. Tindakan kita itu namanya apa? Itu adalah restitusi. Tapi ada juga, tidak banyak, mungkin ada beberapa yang masih ketika siswanya melakukan kesalahan itu langsung memberikan hukuman. Masih ada. Bukan di SMA 4 ya, bukan. Di sekolah lain mungkin seperti itu. Saya yakin kalau di SMA 4 sudah banyak yang menerapkan yang namanya restitusi. Jadi ada yang ketika siswanya melakukan kesalahan langsung hukum, lari, push up, misal seperti itu. Itu yang akan mengakibatkan disiplin anaknya, tapi membuat takut, membuat tidak nyaman, begitu, menyakitkan mungkin. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Paham ya Bapak Ibu? Oke, yang berikutnya. Oh iya, boleh Pak, boleh. Pertanyaannya sama seperti contoh yang diberikan Dita tadi. Beberapa kali saya di kelas itu ada siswa yang tidur. Nah, kebetulan saya mencari barang kalau dijatuhkan itu biar berbunyi. Saya jatuhkan di sebelahnya sehingga anak itu terbangun. Itu termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada siswa yang tidur, terus Pak Harto menjatuhkan barang yang berbunyi, klontang, agar anak itu bangun. Kira-kira apa itu? Kalau Pak Eko, kenapa konsekuensi? Menurut saya konsekuensi saya pribadi, karena di setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Jika tidur pasti ada, jika tidak, seperti itu. Dibangunkan dengan cara yang mengejutkan.
Konsekuensi ya. Oke. Jadi kalau tadi Pak Harto mencontohkan membangunkan dengan mengagetkan istilahnya, itu adalah konsekuensi. Kalau tindakan yang restitusi kira-kira, kalau misal ada siswa kita yang tidur, tindakan restitusinya seperti apa? Oke, dibangunkan pelan-pelan, dilus-lus gitu. Tidak juga gitu. Mungkin kita bangunkan pelan-pelan, selesai pembelajaran kita bangunkan pelan-pelan. Kemudian kita tanya, iya, tadi malam tidur jam berapa? Enak loh jadi murid yang sekarang itu. Iya kan? Nggak pernah dimarahi. Iya, dibangunkan, nggak perlu dipukul Pak. Gitu. Iya. Nggak usah dibangunkan sampai pulang ya. Jadi restitusinya seperti apa? Dibangunkan kemudian ditanya, tadi malam tidur jam berapa? Kok kenapa kok sampai ngantuk di dalam kelas? Itu adalah tindakan restitusi. Itu ya, contohnya ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Ini adalah budaya positif yang berikutnya. Setiap guru, setiap murid, setiap orang tua itu punya 5 posisi kontrol itu. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Jadi ketika kita nanti berkata-kata, kemudian melakukan sesuatu, itu nanti bisa dalam 5 posisi kontrol itu. Di sana saya coba untuk mencontohkan satu contoh setiap 5 posisi kontrol. Contoh adalah posisi kontrol yang penghukum. Oke, ini Pak Eko yang nanti di depan. Oke, karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran pertama selesai. Berarti Anda menghukum. Pak Eko berarti posisinya adalah sekarang sebagai penghukum. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Tolong ya, Ibu minta tolong sekali. Tolong jangan terlalu ribut. Tidak kasihan sama Ibu ya. Dari tadi teriak sampai tenggorokan Ibu jadi sakit gitu. Iya. Jadi ada beberapa Bapak Ibu guru yang posisinya ada di situ. Jadi Bapak Ibu guru yang baper gitu ya. Iya. Kesel-kesel sama orang kan mengaku gitu. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Nanti akan saya tanya satu-satu. Kira-kira Bapak Ibu kalau di kelas posisinya yang ada di mana? Gitu. Yang berikutnya adalah teman. Nah, harusnya begini nih. Kenapa terlambat? Beda loh ya. Intonasi itu juga menentukan itu. Kenapa terlambat? Akan berbeda dengan kenapa terlambat gitu. Itu teman. Kemarin bisa tepat waktu kok. Besok jangan terlambat lagi ya. Akan berbeda ketika kita bicara dengan intonasi yang berbeda juga. Kenapa terlambat? Kemarin kan bisa kok, kamu tepat waktu. Ini kita bicara bahasa tulis ya. Jadi bahasa tulis tidak bisa karena bahasa lisan akan berbeda. Iya betul. Ini juga sempat kita diskusikan dengan teman-teman CGP yang lain kemarin. Bu, kalau begini seperti apa? Oh, kalau saya tidak bisa lemah lembut. Mau saya sebagai teman pun juga bicaranya ceplos-ceplos gitu, nggak bisa kalem gitu, nggak bisa. Sepertinya memang penghukum. Karena kamu terlambat, silakan berdiri sampai jam pelajaran selesai. Seakan-akan bukan menghukum, gitu, karena intonasi. Tapi kalimat itu, ketika sudah memberikan ganjaran, hukuman itu adalah sebagai penghukum. Jadi perlu kalimatnya dicermati. Kemudian pemantau.
Masih ingat konsekuensinya kalau terlambat? Jadi diingatkan tentang apa saja peraturan yang sudah ada di sekolah misalnya. Kalau terlambat seperti apa konsekuensinya? Itu kita sebagai pemantau kalau muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yang kita harapkan memang seharusnya sebagai manajer. Apa kamu menyadari bahwa yang kamu lakukan ini tidak benar? Kira-kira bagaimana agar kita bisa memperbaiki ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? Bisa terlambat. Kira-kira besok biar nggak terlambat, solusinya gimana? Oh, saya bangun lebih pagi Bu. Iya, problem solving. Jadi itu adalah manajer. Jadi kita yang ngatur. Oh, bagaimana kira-kira? Anak disuruh mencari solusinya seperti apa? Bukan kita, tapi mencari solusi bersama. Itu namanya manajer. Kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan yang mana nih? Oh, teman ya? Iya, bukan teman tapi mesra ya, bukan ya? Iya. Oke, kita memang sering melakukannya sebagai teman. Kita anggap siswa kita itu adalah teman kita, gitu. Jadi bukan istilahnya menghukum, tidak. Tapi kalau penghukum itu memang biasanya kalau ada siswa kita yang memang sudah sangat parah, kita akan sifatnya sebagai penghukum. Padahal kalau sesuai dengan posisi kontrol itu, kita tetap tidak boleh sebagai penghukum istilahnya. Tetap harus manajer. Solusinya seperti apa? Atau paling tidak sebagai teman lah. Gitu. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Yang berikutnya, ini kita akan saya jelaskan yang tadi hubungannya keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas? Ada yang tahu alasannya? Kita sebaiknya membuat keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Ini kalimat pertanyaan pemantiknya ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa alasannya? Ada peraturan menggunakan helm. Oke, karena untuk keselamatan. Ada lagi? Karena ada polisi takut ditilang. Ada hukuman di sana. Karena bunyinya adalah peraturan. Pernah nggak polisi atau jajaran polisi itu menawarkan ke warganya seperti kita warga masyarakat? Bagaimana? Ada yang setuju nggak kalau misalnya tidak menggunakan helm tidak ditilang? Ada yang menawarkan begitu? Tidak ada. Tapi langsung ini adalah peraturan. 1, tidak menggunakan helm tilang sekian. 2, tidak membawa SIM ini. Itu namanya peraturan. Seperti Pak Selamat itu membawa helm tapi tidak bawa motor. Itu peraturan yang dibuat tanpa menawarkan ke yang lain. Bukan kesepakatan, tapi itu adalah peraturan. Di kelas diharapkan yang dibuat adalah bukan peraturan, tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Tujuannya itu apa? Agar nyaman. Begitu. Jadi disiplinnya tidak berdasarkan saya, gitu, tidak berdasarkan gurunya, tidak, tapi mereka sendiri. Nah, seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, kemudian cuci tangan? Ini waktu yang COVID ya, seperti itu. Untuk kesehatan. Itu langsung aturan, tidak pernah ditawarkan. Kalau nggak pakai masker, boleh masuk atau tidak? Oh boleh, gitu. Kalau kita tawarkan mungkin akan seperti itu. Iya, itu namanya peraturan. Nah, mengapa kalau di kelas itu seharusnya keyakinan? Apa itu keyakinan kelas? Nah, ini. Nilai-nilai keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nanti tiap kelas, itu kebetulan kelas yang saya ajar A, B, C, D itu membuat keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Bukan saya
dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang kita yakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Itu jadi keyakinan, bukan peraturan. Oke, bagaimana cara membentuk keyakinan itu? Ini ada beberapa tahap ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya fleksibel. Intinya adalah di sini, keyakinan itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh, masuk kelas tidak boleh terlambat, universal. Artinya maupun sukunya Jawa, Batak, semuanya ada kalimat disiplin waktu. Gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, seperti saling menghormati, bukan kalimat negatif seperti dilarang ribut. Itu bukan keyakinan kelas, tapi ayo saling menghormati. Itu keyakinan kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu peraturan, bukan keyakinan atau kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sudah kita terapkan sebenarnya di kelas. Cuma mungkin tidak terdokumentasi begitu. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas itu. Ini contoh keyakinan kelas yang saya ajar kemarin di kelas 10A. Jadi mereka menyatakan banyak peraturannya. Ayo aturannya apa saja? Kemudian dirangkum keyakinannya seperti ini. Disiplin waktu. Disiplin waktu macam-macam. Mulai dari disiplin waktu masuk kelas, disiplin waktu mengerjakan tugas, itu menjadi satu kata disiplin waktu. Kemudian di sana saling menghormati. Kemudian di sana ada juga saya kok tidak jelas ya. Belajar dengan diam. Itu juga anak-anak yang membuat. Jadi bukan saya. Jadi keyakinan itu sudah diyakini oleh kelas 10A yang ini contohnya. Sudah setuju. Jadi nanti ketika ada salah satu siswa yang melanggar keyakinan kelas itu, mereka sudah tahu konsekuensinya dan kita sebagai guru melakukan restitusinya seperti apa. Gitu. Ini contoh saja Bapak Ibu. Oke, ini yang terakhir di budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kita akan ke budaya positif yang terakhir, yaitu pendekatan segitiga restitusi. Jadi kenapa dikatakan segitiga? Karena nanti ada 3 tahapan dalam tindakan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit. Kemudian ciri-ciri restitusi itu adalah memperbaiki hubungan, bukan untuk menebus kesalahan, tawaran, bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kalau tidak ada ciri-ciri yang seperti ini, berarti itu bukan tindakan restitusinya. Oke, yang berikutnya, kenapa dinamakan sebagai segitiga restitusi seperti itu? Bisa Bapak Ibu lihat di sana.
Yang pertama adalah, langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, misal begitu. Tidak apa-apa, semua orang itu pasti punya kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas, bahwa manusia itu adalah diri yang tidak luput dari kesalahan, dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu adalah yang awal harus kita lakukan, menstabilkan identitas. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi misal seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Salah satu contohnya adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Seperti tadi, kenapa kau tidur dalam kelas? Tadi malam tidur jam berapa? Kalau tidurnya jam segitu, pasti nanti di sekolah ngantuk. Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah, bahwa nanti kalau tidurnya terlalu malam, akibatnya adalah ngantuk di kelas, begitu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang sudah kita buat keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Kamu sudah sesuai itu atau tidak? Itu meyakini. Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Jadi misal dia datang terlambat, padahal tadi keyakinan kelasnya harusnya disiplin waktu. Jadi kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Jadi di segitiga restitusi itu ada beberapa kalimat yang mungkin bisa Bapak Ibu pakai untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Jadi di validasi tindakan, di sana saya tuliskan alasannya apa melakukan hal itu adalah validasi. Kemudian di sana menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan dibuat kok saya tok ya yang salah ya. Ketika dipanggil berarti saya saja yang salah, enggak. Bahwa kita secara universal setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi bicaranya begitu. Dia siswa yang punya masalah itu tidak merasa rendah diri, merasa nyaman diskusi dengan kita. Itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Misal terlambat, temannya banyak. Tapi cara menyelesaikannya seperti apa? Itu adalah menstabilkan dulu identitas mereka. Makanya menstabilkan identitas ada di pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinannya seperti apa. Ini sudah Bapak Ibu lakukan. Sudah. Cuma kita tidak tahu namanya itu apa, begitu ya. Jadi ini adalah saya memaparkan teori yang sudah saya dapatkan. Tapi sebenarnya itu sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Oke. Jadi segitiga restitusi di sini bisa Bapak Ibu baca bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Oke, itu pertanyaannya bisa seperti itu. Ini hanya istilahnya rangkuman saya saja kemarin. Dengan cara mengajukan pertanyaan itu juga menstabilkan identitas. Misal di sana membuat kesalahan itu wajar kok. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalahnya. Itu ya. Oke, berikutnya. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengetahui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan
diharapkan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Seperti tadi ya Bapak Ibu, intonasi itu juga sangat berpengaruh. Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, pasti ada alasannya. Kenapa tidur, kenapa terlambat, kenapa mengejek temannya, kenapa membuli temannya, pasti ada alasannya. Itu kita berusaha untuk memvalidasi. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misal tadi, seperti tadi, menjelekkan temannya karena nilainya rendah. Karena dia berusaha mempertahankan, aku loh si pintar. Jadi bangga boleh, tapi tidak dengan menyakiti temannya. Itu mungkin beberapa untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah teori kontrol, menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita menawarkan kepada siswa bagaimana cara memecahkan masalah itu sendiri dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi pertanyaannya bisa sebagai keluarga, keyakinan di dalam keluarga itu atau kesepakatan atau nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Ada yang kamu langgar enggak? Nah, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal? Ini adalah beberapa contoh saja ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, itu adalah bebas dari Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh saja. Itu yang dari segitiga restitusi, materi yang terakhir tentang budaya positif. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Tadi sudah di sela-sela sebenarnya sudah kita tanya jawab. Mungkin dari awal sampai dengan akhir, mulai dari disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Iya, Bu Gus. Kalau saya melihat paparan restitusi tadi, sepertinya merupakan solusi yang terbaik ya, paling baik. Tapi kenyataannya masih ada anak-anak yang istilahnya dablek. Nah, itu bagaimana dari sisi restitusinya? Apakah termasuk berhasil atau bagaimana untuk mengatasi yang semacam itu? Terima kasih Bu Gus. Mungkin langsung saya jawab biar saya nggak lupa ya. Oke. Jadi ketika kita sudah melakukan, saya sudah menstabilkan identitas, saya sudah memvalidasi tindakan, sudah menanyakan keyakinan, tapi di lain waktu mereka mengulangi lagi. Apakah segitiga restitusi yang kita lakukan itu gagal? Tidak. Jadi di dalam kurun waktu tertentu kita sudah berhasil. Bukan berarti memang kita harus memikirkan jangka panjang. Tetapi bukan berarti suatu saya gagal sudah segitiga restitusi, tidak. Jadi yang namanya tindakan yang kita lakukan ada hasil sedikit saja itu sudah ada yang namanya istilahnya keberhasilan. Bagaimana nanti untuk menangani yang berikutnya? Berarti harus ada tindakan yang lain. Oh, anaknya seperti ini, kok tetap seperti ini ya? Kita bisa tidak mengatasi secara pribadi, secara individu, tapi kita mengatasinya bisa secara kolaborasi. Dengan siapa? Dengan wali kelas, misal ketika saya sebagai guru maba, dengan guru BK, kita juga bisa berkolaborasi. Misal ketika kita sudah atasi sendiri, tidak menyelesaikan masalah, hanya beberapa waktu saja, 2 minggu atau 1 minggu terulang lagi, misal seperti itu. Oh, berarti itu anak yang butuh perhatian. Berarti kita butuh kolaborasi itu. Oh, dengan wali kelas, dengan guru BK, seperti itu. Mungkin itu dulu saja. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak Eni? Mungkin pertanyaan saya agak keluar Bu ya, seperti bukan untuk guru dan siswa, tapi karena di sini saya menangani di bagian kepegawaian, lebih tepatnya saya kan sering sebetulnya nggak enak, sering mengingatkan Bapak Ibu guru untuk absensi lah, untuk ini
Iya, mungkin Mbak Reni sebagai staf tata administrasi dan bagian kepegawaian sering berurusan dengan Bapak Ibu guru. Kalau tadi yang kita jelaskan kan hanya antara guru sama murid, padahal kita juga sosialisasi atau berhubungan dengan sesama begitu ya. Jadi tadi ditanyakan, harusnya saya seperti apa ya Bu untuk mengingatkan biar orang itu merasa nyaman. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Saya tawarkan kembali. Kira-kira kalau merasa nyaman, kalau seperti itu kan Mbak Reni seakan-akan bukan istilahnya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Tapi belum mengarah ke restitusi, gitu maksudnya begitu. Jadi konsekuensinya apa? Oh kalau tidak absen ada potongan, misal. Oh kalau tidak absen nanti ada teguran dari Capdim. Oh kalau tidak absen harus begini. Jadi ada konsekuensinya sebetulnya hukuman. Restitusinya seperti apa? Sebenarnya Mbak Reni sudah sering ya kalau saya lihat dari bagian kepegawaian. Artinya bukan mengingatkan ketika di depan orang banyak. Misal Mbak Reni saya, kita terlambat gitu. Bisa cek WA. Bu, tadi belum absen ya. Sekarang bisa absen dulu. Misal, kendalanya apa ya? Sering kok Mbak Reni sudah menyatakan seperti itu. Saya tahu. Kendalanya apa? HP-nya error ya? Atau seperti ini, itu sudah termasuk restitusi Mbak. Jadi membuat nyaman, bukan apa maka absen. Kenapa begini? Itu sudah berbeda. Tapi ketika sudah menanyakan, kenapa Pak kok tadi tidak absen? Oh saya lupa Mbak. Itu sudah bagian dari restitusi. Mengapa? Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Itu sudah seperti itu Mbak Reni. Kalau saya memang setiap orang kan tidak sama ya. Masalah kenyamanan itu tidak sama. Kadang dengan cara mengingatkan itu sudah orang ada yang tidak nyaman. Oke, jadi kalau menurut saya apakah Mbak Reni sudah ini kebanyakan memang konsekuensi, tapi sudah ada yang melakukan restitusi. Jadi restitusinya seperti itu Mbak Reni. Jadi bisa menanyakan kenapa Pak kok tadi tidak absen? Bukan bukan istilahnya nanti kalau udah absen langsung tidak. Jadi tidak ditunjukkan dulu hukumannya apa, tidak, konsekuensinya apa, tapi menanyakan dulu kenapa kok tadi tidak absen Pak? Gitu. Dengan mengingatkan saja belum absen ya, seperti itu saja. Terus kemudian ternyata lupa, baru ditanyakan kenapa ya Pak kok tadi tidak absen. Itu contoh absen saja. Pekerjaan yang lain masih banyak ya Mbak Reni ya. Oke. Aplikasi inilah itulah. Oke. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, Pak Selamat. Pak Hato tadi kan sudah. Oke, saya tertarik keyakinan kelas. Karena pengalaman kemarin ada guru yang sudah membuat keyakinan kelas di satu kelas tertentu. Dan kebetulan sudah itu saya juga masuk di kelas itu juga. Di keyakinan kelas yang dibuat oleh guru tersebut kebetulan sempat terbaca di WA bahwa siswa boleh memil, siswa boleh minum, dan pada pas pelajaran saya anak-anak itu makan jeruk seenaknya saja tanpa memperdulikan saya mau menjelaskan. Jujur saya akhirnya seperti tadi bapak saya curhat saya kok seperti ini gitu ya. Saya sebenarnya kalau membuat keyakinan kelas saya juga sudah buat, tapi sebatas saya mengizinkan minum. Kalau memil makan jangan, itu nanti ada waktunya sendiri. Nah ini Bu yang jadi masalah, keyakinan kelas yang dibuat oleh guru A dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh guru B di kelas tersebut tentu juga harus kalau bisa itu seragam begitu. Kalau guru A boleh memil, terus anak itu mungkin melakukannya di guru B memil juga, padahal guru B nggak mengizinkan itu. Nah ini jadi masalah bagi saya. Monggo kalau saya cuma ingin tanya saja, apakah keyakinan kelas ini dibuat secara universal di kelas itu untuk semua guru, atau mungkin setiap guru nanti buat keyakinan dewi-dewi dengan kelas itu? Terima kasih Pak. Oke, jadi
keyakinan kelas yang di sini sudah saya paparkan tadi bahwa harus sifatnya universal, berlaku untuk semua. Makanya ketika kalau saya membuat keyakinan kelas wali kelas, saya sebagai wali kelas itu adalah sifatnya universal. Tapi ada juga yang namanya kesepakatan atau kontrak belajar untuk masing-masing mata pelajaran. Saya membuat kontrak belajar atau kesepakatan kelas hanya untuk mata pelajaran fisika. Tidak berlaku, saya sampaikan, tidak berlaku untuk mata pelajaran yang lain. Karena mungkin akan berbeda. Sistem cara saya menyampaikan akan berbeda. Oh, ada yang boleh minum. Ingat, hanya di Bu Ita saja, hanya fisika saja yang boleh minum. Makan tidak boleh, ngemil tidak boleh. Ini hanya berlaku di mata pelajaran fisika. Keyakinan kelas yang saya buat tadi sifatnya adalah universal, yang biasanya dibuat oleh wali kelas untuk keyakinan kelas itu sendiri. Tapi kalau per mapel, monggo dibuatkan sendiri. Setiap anak tetap ditekankan, jangan atau ini tidak berlaku untuk mapel yang lain. Misal Pak Selamat membuat, kalau saya tidak boleh Bu, minum saja boleh, monggo. Tapi kalau ada anak yang ingat apa yang saya buat kemarin, kalau di mata pelajaran matematika hanya boleh minum saja. Loh Pak, kalau ekonomi lah, sekarang waktunya ekonomi atau matematika, begitu. Jadi memang setiap guru karena kita di SMA itu punya banyak mata pelajaran yang mungkin model pembelajarannya tidak sama. Misal seperti saya tidak boleh menggunakan HP ketika pelajaran saya memang tidak ada hubungannya dengan HP. Mesti saya kumpulkan di meja. Tapi kalau misalnya silakan kalian browsing YouTube, kalian browsing di internet, baru boleh pakai HP. Itu adalah keyakinan atau kesepakatan yang saya buat untuk mata pelajaran fisika. Jadi yang keyakinan kelas secara universal itu adalah biasanya yang dibentuk atau dibuat untuk secara kelas gitu Pak, wali kelas. Itu mungkin. Ada lagi? Kelas itu ya universal, ya terserah. Yeah. Karena memang berbeda-beda. Saya sendiri kadang juga tidak tidak paten. Kadang ada anak yang ngatur, Pak saya minta izin makan. Belum sarapan, iya, monggo, tapi tidak boleh dibuat dalam. Itu pernah saya izinkan gitu, karena memang anak-anak tersebut kadang nggak sempat sarapan tapi bawa bekal. Ya, kasihan juga kan kalau nanti seperti itu. Ya, ada hal-hal kadang nggak mutlak. Masih manusiawi begitu, toleransi. Ya. Cuman kalau seperti yang tak ceritakan tadi, kok alasannya anak itu, Pak boleh loh, itu di pelajaran saya, di pelajaran saya tidak. Iya. Terima kasih Pak Selamat masukannya, tanggapannya untuk teman-teman yang lain dengan diseminasi budaya positif kita hanya berharap atau bertujuan untuk membuat perilaku murid, guru agar menjadi lebih baik dan bersifat positif. Itu saja Bapak Ibu. Jadi terima kasih yang sudah hadir di diseminasi budaya positif kita. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada sekolah yang sudah memfasilitasi saya untuk mendiseminasikan tentang budaya positif. Jangan lupa selalu senyum dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.